Salam. Hati manusia merupakan pusat daripada kehidupan. Ketika hati kita baik, maka teranglah seluruh kehidupan kita. Ketika hati kita jahat, maka gelaplah seluruh kehidupan kita. Hati yang kuat sangat diperlukan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Malam hari ini kita akan merenungkan satu tema, hati yang kuat. Dari Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan ini ditujukan kepada Yosua. Pada saat Tuhan memilih Yosua untuk melanjutkan kepemimpinan daripada Musa, membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tentu kepemimpinan dijalani oleh Yosua bukanlah satu kepemimpinan yang gampang. Tapi di sini Yosua harus menjalani perjalanan yang penuh dengan rintangan dan persoalan. Oleh karena itu Tuhan berulang-ulang meneguhkan hati Yosua supaya dia menguatkan hatinya, meneguhkan hatinya, supaya dia tidak tawar hati, supaya dia tidak kecut hatinya di masa-masa sulit. Karena perjalanan yang dihadapi oleh Yosua, yang dijalani oleh Yosua adalah perjalanan penuh dengan tantangan. Yosua harus berhadapan dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk. Yosua harus menyeberangi sungai Yordan. Yosua harus berperang menaklukkan setiap musuh-musuh yang menghadang di depan. Jadi perjalanan yang penuh dan tantangan. Oleh karena itu butuh hati yang kuat, hati yang berpegang kepada janji penyertaan Tuhan. Jadi sangat penting bagi kita anak-anak Tuhan ketika berada di masa-masa sulit, ketika kita berada dalam perjalanan kehidupan yang penuh dengan tantangan dan persoalan, maka kita butuh hati yang kuat, hati yang berpegang kepada janji penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan berkata kuatkan dan teguhkanlah hatimu, disertai dengan sebuah janji penyertaan bahwa Tuhan menyertai, Tuhan memimpin perjalanan kehidupan Yosua. Oleh karena itu setiap kita anak Tuhan, Tuhan juga berjanji menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Janji penyertaan inilah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Janji penyertaan inilah yang membuat hati kita kuat untuk menghadapi tantangan, rintangan yang menghadang dalam perjalanan kehidupan kita. Ke depan ini kita akan menghadapi kehidupan yang penuh tantangan. Kita akan menjalani kehidupan new normal yang penuh dan perubahan. Tentu ini bukan sesuatu yang gampang. Butuh hati yang kuat untuk menghadapi semua ini. Sebagaimana Yosua, Tuhan terus mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikian juga kepada setiap kita saat-saat ini. Tuhan sedang berkata kepada kita semua untuk kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan, kehidupan yang penuh dan pergumulan ke depan ini. Dengan apa? Pegang janji firman Tuhan. Tuhan menyertai kita. Tuhan berjalan di depan kita, memimpin kehidupan kita. Oleh karena itu jangan takut, jangan cemas, jangan tawar hati. Tapi mari kita berjalan maju bersama-sama dengan Tuhan. Seperti Yosua. Ketika Yosua pegang janji firman Tuhan, dia berjalan sesuai dengan janji firman Tuhan, maka perjalanan Yosua berhasil. Dia membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Jadi hati yang kuat sangat penting untuk kita miliki dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena hati yang kuat akan melahirkan pribadi yang optimis. Dan pribadi yang optimis adalah pribadi yang terbebas dari rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut. Pribadi yang optimis, pribadi yang siap menghadapi setiap tantangan. Pribadi yang optimis, pribadi yang siap menerobos setiap rintangan yang ada di depan. Pribadi yang optimis, pribadi yang berani untuk berperang melawan musuh-musuhnya bersama dengan Tuhan. Karena janji penyertaan Tuhan tadi, ketika kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan. Karena Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Miliki hati yang kuat di masa-masa sulit ini.
Hati yang lemah akan melahirkan pribadi yang pesimis. Pribadi yang pesimis, pribadi yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, kecemasan dalam menjalani kehidupan ini. Dan itu akan meruntuhkan iman kita. Itu akan melemahkan iman kita. Sehingga kita tidak percaya lagi kepada janji penyertaan Tuhan. Kita meragukan janji penyertaan Tuhan. Itu hati yang lemah. Hati yang penuh dengan kekhawatiran. Hati yang penuh dengan ketakutan, kecemasan. Hati yang pesimis, hati yang lemah, pribadi yang pesimis ialah pribadi yang berfokus kepada masalah, tidak berfokus kepada Tuhan yang menyertainya, tetapi dia lebih berfokus kepada rintangan yang ada di hadapannya, sehingga ketakutan menguasai hidupnya. Dia tidak mampu untuk melangkah maju menjalani kehidupan ke depan. Tapi pribadi yang optimis, dia yakin Tuhan menyertainya, maka dia mampu menerobos setiap tantangan dan dia akan mengalami kemenangan. Janji firman Tuhan, perjalanannya akan berhasil dan beruntung ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pegang janji firman Tuhan, miliki hati yang kuat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan tawar hati, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memampukan kita, Tuhan menolong kita, sehingga kita akan menghadapi setiap tantangan, kita akan menerobos setiap tantangan, dan kita akan mengalami kemenangan. Karena Tuhan yang menyertai kita lebih besar dari segala pergumulan hidup kita. Tuhan yang menyertai kita lebih kuat dari setiap musuh-musuh yang menghadang kita. Tuhan yang menyertai kita lebih besar dari setiap pergumulan hidup kita. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan, pegang janji Tuhan dalam kehidupan kita, alami dalam kehidupan setiap hari, dan biarlah kita akan menikmati perjalanan yang penuh dengan kemenangan dan keberhasilan. Karena Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, Tuhan yang memberikan hati yang kuat kepada kita, Tuhan yang menjadikan kita pribadi yang optimis dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang lebih besar dari pergumulan hidup kami, Allah yang lebih besar dari masalah-masalah kehidupan kami. Engkau mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang optimis, yang lahir dari hati yang kuat. Oleh karena itu Tuhan, kekuatan kami adalah karena Engkau yang menyertai kehidupan kami. Biarlah Tuhan memampukan kami, anak-anak-Mu Tuhan, bahkan jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini, dan semua orang yang mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu ini, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang optimis, agar kami memiliki hati yang kuat di dalam Tuhan, menghadapi kehidupan ke depan ini yang penuh dengan tantangan dan pergumulan, agar kami boleh berkemenangan demi kemenangan karena Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.